Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN soal kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara. Menurut Budi, warga Jakarta wajib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pasalnya, partikel mikroplastik yang terbawa udara dan hujan dapat bertahan lama di dalam tubuh manusia jika terhirup atau tertelan. Untuk keamanan, bahkan Menkes mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat hujan turun maupun sesudahnya. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan mengurangi sumber polusi plastik di lingkungan. Tim TV One mengabarkan. Ini yang kita bahas tadi ya, Kamala. Ketika kemarin hujan begitu, pagi ini memang langitnya sedikit lebih cerah, kita bisa lihat awan begitu kalau di Jakarta ya. Tapi kabarnya kan ini ada kandungan mikroplastik, ada kekhawatiran. Tadi Menteri Kesehatan bilang bahwa harus pakai masker nih, karena takut mikroplastiknya ada di udara, bahaya buat kita. Nah katanya kan tubuh kita ini mengandung 70-80% air. Ternyata sekarang bisa sekalian dengan botol mineralnya ya. Ada mikroplastik di dalam. Kita akan bahas dampaknya ini seperti apa sih mikroplastik ini dan seberapa serius fenomena ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru dan juga Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum ya dok. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Iya, kemudian ada Muhammad Reza Cordova, peneliti pencemaran lingkungan BRIN. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi, assalamualaikum. Bukan Reza ini ya? Bukan, jangan ke saya nanya, saya nggak jauh. Satu Reza Cordova. Saya langsung ke Reza Cordova dulu ya. Ya silakan. Iya Mas Reza, seberapa serius sih kadar mikroplastik di dalam air hujan yang ada di Jakarta dan sekitarnya ini Mas? Baik. Apakah sangat berbahaya? Baik, sebenarnya kalau kita mau melihat bahaya atau tidak, itu ada banyak kajiannya dulu. Tetapi ini sudah jadi alarm pertama terkait dengan mikroplastik ada loh di udara yang kita hirup sehari-hari. Karena kalau kita bandingkan nih secara global, karena kan ini fenomena sudah lama. Ada ketemu di Hamburg, di Beijing, di Tokyo, di hampir seluruh permukaan dunia, termasuk ada di Mount Everest. Gitu, yang manusia saja susah untuk sana gitu kan. Nah, yang ada di Jakarta ini sebenarnya masih dalam range yang sama, relatif lebih kecil. Nah, ini mungkin sepertinya terkait dengan pada saat itu penelitiannya pada saat pandemi kan, jadi memang relatif angkanya itu relatif lebih kecil. Tetapi kami ada penelitian lanjutan, walaupun memang belum dipublikasikan di jurnal, angkanya itu relatif sedikit lebih meningkat. Dan ini jadi satu alarm buat kita, ini loh angkanya itu segini. Nah, cuman kalau kita mau melihat bahayanya berapa banyak, sebenarnya kita baru jadi indikasi ini loh sudah ada mikroplastik, tapi kalau misalnya bahayanya sekarang sepertinya baru tahap sampai iritasi. Nah cuman jangka panjangnya kita nggak tahu, karena setiap hari kan kita menghirup udara pastinya kan, dan ketika ada udara yang ada mikroplastiknya, kemudian ditambah kondisi air quality index di Jabodetabek yang tidak terlalu bagus, hal itu akan memperparah kondisi paru-paru. Gitu. Jadi memang ini jadi satu alarm awal. Tapi kalau misalnya jumlahnya semakin lama semakin meningkat, dan sebenarnya itu yang kami khawatirkan karena selama ini kan plastik ini konsumsinya semakin lama semakin meningkat. Kemudian pengelolaan tidak didukung dengan baik kan. Akhirnya itu akan membuat betul-betul ini kayak dampaknya baru seperti ini. Kita masih belum tahu. Tapi yang jelas ini sudah ada indikasi negatif ke arah sana. Seperti itu. Oke, Mas, sebenarnya siklusnya seperti apa sih? Apakah memang karena sampah plastik yang tidak terurai akhirnya bisa menguap, bercampur jadi hujan, atau gimana siklusnya? Baik, pertama kalau kita lihat dari sumbernya dulu ya, mikroplastik itu kan secara definisi adalah plastik yang ukurannya itu kurang dari setengah senti. Nah, ini ada dua sumber nih. Pertama adalah plastik yang sedemikian rupa diciptakan kecil, kayak misalnya dicampur di kosmetik, dicampur di pupuk, microfiber termasuk pakaian kita itu asalnya dari sana. Scrub badan, itu juga sama. Oh gitu. Itu masih ada, itu masih banyak betul. Iya, itu makanya kalau pakai scrub itu sebenarnya bagus banget buat menghilangkan gitu, menghilangkan kulit mati. Tapi di sisi lain itu jadi mikroplastik. Bahkan kalau menurut kajian 10.000 sampai 20.000 partikel mikroplastik per gramnya dari yang kita pakai di body scrub sama facial wash. Dan mudah-mudahan itu sudah berubah ya sekarang sama industri. Dan itu tadi sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah plastik yang tidak dikelola dengan baik, kita buang.
nanti terkena sinar matahari, terkena UV, panas, ada gesekan, friksi, dan lain-lain, itu akan menyebabkan, karena dia ringan, dia akan terbang ke udara, tertiup angin, tersebar sampai ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer, sampai kalau bahkan tingginya secara vertikal itu bisa sampai 15 kilometer di atas permukaan bumi. Jadi memang dampaknya itu akan sangat luas gitu. Nah, sumber yang paling banyak itu adalah plastik yang ukurannya tadinya besar, yang menjadi kecil, yang tadinya sampah yang kita buang sehari-hari yang kita tidak peduli, terutama plastik sekali pakai, kantong kresek, plastik saset, puntung rokok yang ada filternya, botol air minum plastik, gelas plastik, dan lain-lain. Nah, itu 70% yang berasal dari sana. Nah, ketika itu sudah terjadi, sumber pertama ada dua nih. Yang pertama adalah ketika mikroplastik ini sudah terbang ke udara, yang terjadi berikutnya adalah ketika ada awan hujan, dia akan terdorong lagi ke bawah. Nah, yang satu lagi adalah ketika dia sudah tercampur di air, dia akan ada kemungkinan ikutan menguap. Tapi itu untuk ukuran mikroplastik yang memang rata-rata akan di bawah 500 mikron. Jadi setengah mili. Jadi lebih kecil lagi gitu. Jadi memang akan terbang, kemudian nanti turun lagi. Nah, itu kan persebarannya kan jauh sekali. Gitu. Mungkin kita ke Dokter Elina, Dok. Ini bagaimana nih, Dok? Apakah mikroplastik ini bisa memang serta-merta terhirup dan kemudian mengganggu pernafasan, paru-paru, dan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya? Baik, tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Reza bahwa mikroplastik ini ukurannya kecil banget ya. Ya, mulai dari 1 mikrometer sampai ke 5 mm. Kecil banget sehingga bahkan nggak kelihatan kan kalau yang mikrometernya gitu. Dan ini tentu saja akan mudah terhirup kalau memang ada di udara yang mungkin di sekitar kita. Tapi kalau dia terlalu tinggi itu juga enggak ya, kecuali nanti diturunkan oleh hujan yang diteliti ya. Jadi memang kalau terhirup dalam jumlah yang banyak tentu saja akan menimbulkan iritasi di saluran nafas atas pada orang-orang tertentu, seperti anak kecil yang sistem imunnya belum baik, belum berkembang sempurna, atau orang-orang dengan asma misalnya. Nah, iritasi ini kalau terus-menerus akan, ya pertama dia akan bersin-bersin ya. Dan kalau terjadi terus-menerus iritasi ini akan menimbul dari perlawanan yang dilakukan oleh saluran nafas akan menimbulkan inflamasi biasanya. Nah, inflamasi atau peradangan. Nah, kita tahu kalau terjadi peradangan itu akan menghasilkan cairan, sekret. Nah, di saluran nafas manusia itu tidak didesain oleh Allah untuk lewat cairan. Hanya boleh udara lewat. Kalau ada cairan di situ, maka tubuh juga punya mekanisme untuk mengeluarkannya. Ada refleksnya. Apa itu? Batuk. Batuk itu sebetulnya adalah mekanisme pertahanan dari saluran nafas untuk mengeluarkan hal-hal yang nggak boleh ada di saluran nafas seperti cairan. Nah, cairan dari peradangan itu yang diupayakan untuk keluar. Kalau itu terjadi terus-menerus ya batuknya terus-menerus. Oke, Dok, kalau kita lihat sekarang ya kita sebagai orang awam kan juga agak worry begitu ya dengan ada informasi ini. Tapi di orang sekitar kita, di keluarga, teman kantor juga kan banyak yang batuk. Ada efek dari sana atau virus lainnya yang memang kalau musim hujan datang aja gitu, Dok? Ada kaitannya nggak nih, Dok? Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Jadi kalau selama ini kan kita tahu bahwa penyakit infeksi saluran nafas atau peradangan itu disebabkan terutama oleh virus, bakteri, jamur, parasit. Tapi jangan lupa di mikroplastik ini itu juga bisa menempel virus dan bakteri. Ya, jadi ada kemungkinan itu konspirasi antara mereka semua itu. Konspirasi. Sama virus dan juga bakteri Dan mikroplastik. Kirain Tapi manusia ya. itu bahan yang bagus untuk kita teliti. Ya. Karena sebetulnya ada penelitian-penelitian terdahulu, contohnya pada orang-orang yang infeksi ini, dahaknya diteliti. Ternyata di dahak itu ada komponen mikroplastik. Baik. Mungkin mau ke Mas Reza saya. Mas Reza, benar nggak nih mikroplastik dan virus bakteri bisa berkonspirasi kemudian menimbulkan penyakit? Tempat yang aman untuk mereka tinggal di mikroplastik atau gimana, Mas? Jadi gini, plastik itu dia punya sifat unik. Jadi bisa kita bilang plastik itu ada tiga unsur kalau yang sudah tersebar di lingkungan ya. Pertama, polimer plastik itu sendiri yang murni. Kalau makanya kita kenal ada polietilen tetrapetalat yang bahannya air botol minum kemasan tuh. Kemudian ada polipropilen, polyester dan lain-lain. Itu murni. Tapi kemudian berikutnya setiap pabrikan pasti akan menambahkan bahan aditif. Nah, bahan aditif itu sebenarnya yang endocrine disruptor ya, Dok. Dan bisa menarik sesuatu untuk menempel. Jadi yang ketiga baru sifatnya itu yang tadi dibilang sama Prof. Erlina bahwa
si plastik ini punya sifat unik, sama seperti spons cuci piring. Ketika kita taruh kan dia bisa menyerap air. Nah kalau ini bisa menyerap segala macam polutan yang ada di udara, termasuk bakteri, virus, dan lain-lain. Jadi ini tuh yang ketiga ini justru lebih bahaya karena bisa menjadi vektor pembawa penyakit, vektor pembawa polutan lain, logam berat, pestisida, minyak volatil organic compound, dan lain-lain. Penelitiannya udah sampai situ nggak, Mas? Sudah sampai sana. Dan memang kabar buruknya, tapi memang belum ada di udara sih. Kalau yang kami lakukan itu yang ada di air. Mikroplastik yang di air memang sudah menemukan adanya polutan-polutan tersebut, termasuk bakteri-bakteri, sayangnya kayak yang tadi Dokter Elin bilang, bakteri patogen. Yang itu sudah ada mikroba. Jadi kan kalau misalnya kita secara kasar nih, ada plastik sampah yang kita lihat ada di sungai, misalnya katakan dia ada lapisan licin. Dia sebenarnya adalah lapisan mikroba yang ada di sana. Dan kita cek ada E. coli-nya, ada bakteri penyebab pneumonia, dan lain-lain. Itu yang apakah memang nanti ke udara, itu memang perlu dibuktikan, tetapi sepertinya ada kemungkinan kayak gitu. Ada kemungkinan ke sana ya? Sangat memungkinkan. Oke, Dok, yang cukup menarik juga kan ada saran bahwa menggunakan masker nih. Apakah itu sebenarnya bisa mencegah mikroplastik terserap ke tubuh kita? Mungkin bisa dijawab usai jeda. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.